Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 3 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Perindustrian resmi mencabut program subsidi minyak goreng curah mulai hari Selasa 31 Mei 2022. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan keputusan penghentian program subsidi minyak goreng curah ini dicabut menyusul dikeluarkannya dua aturan Kementerian Perdagangan, yaitu Permendag nomor 30 tahun 2022 yang mengatur ketentuan ekspor CPO dan turunan lainnya, serta Permendag nomor 33 tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng curah sistem DMO DPO. Lebih lanjut, Putu mengatakan Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan Permenperin nomor 26 sebagai perubahan ketiga atas Permenperin nomor 8 tahun 2022 yang mendasari pengakhiran program minyak goreng dalam kerangka pembiayaan BPDPKS. Nah, pemirsa, apakah pencabutan subsidi minyak goreng ini adalah indikasi pengabaian nasib rakyat? Kemudian apakah ini sebagai sebuah bentuk kezaliman, serta apa dampak kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Siasa Institut. Beliau adalah Bung Iwan Januar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Kabarnya gimana nih Bung Iwan? Sehat? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bung Aziz juga sehat. Alhamdulillah, baik. Langsung saja ini Bung, sebagaimana kita ketahui ya bahwa pemerintah mencabut subsidi minyak goreng ya, maksud kami minyak goreng curah ya per Selasa 31 Mei. Sebelumnya Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika juga mengklaim subsidi minyak goreng curah di stop lantaran harga bahan pangan itu sudah mulai turun. Nah, melihat hal tersebut ini seperti apa ini pandangan Anda di Bung Iwan? Apakah ini nanti juga memberikan dampak kepada masyarakat, usaha mikro dan juga usaha kecil ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah, kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng curah ini sebetulnya sudah bisa kita tebak sebagai satu keputusan final sejak awal. Jadi ketika terjadi krisis minyak goreng, baik itu minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan, sebetulnya kita bisa menduga bahwa nanti ujungnya itu akan pencabutan subsidi untuk semua jenis minyak goreng. Untuk apa? Ini demi keuntungan korporasi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang mereka akan menanggung keuntungan. Kan diawali dengan adanya krisis minyak goreng, kemudian juga pencabutan subsidi minyak goreng kemasan, sampai kemudian sekarang finalnya ini pencabutan subsidi minyak goreng curah. Jadi sebetulnya kita bertanya apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, ketika mereka mengatakan akan memberantas mafia minyak goreng atau oligarki minyak goreng, ternyata yang terjadi adalah pencabutan subsidi minyak goreng curah. Dan sebelumnya kita juga mendapatkan kabar bahwa ternyata mafia itu justru ada di dalam tubuh Kementerian Perdagangan, dengan penangkapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, juga penangkapan seorang cukong, ya, Lee Chin Wei, yang dia berperan di dalam menentukan korporat mana yang bisa mendapatkan izin ekspor minyak goreng, minyak sawit ini ke luar negeri. Jadi ini satu lingkaran setan sebetulnya, yang ujungnya yang untung bukan rakyat tapi korporat. Karena dengan seperti ini jelas ini dengan pencabutan subsidi yang paling untung kan ya korporat. Minyak goreng ini kan sembako, 9 bahan pokok ya. Dan artinya bahan pokok itu tidak ada orang tidak butuh. Artinya dijual harga berapapun orang terpaksa akan beli. Ya, dan ini kan yang diuntungkan siapa? Ya korporat, karena mereka bebas kemudian menentukan harga minyak goreng. Nggak dipusingkan lagi dengan yang namanya minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, karena mereka bisa menanggung keuntungan sangat besar. Sebelumnya juga kita melihat bahwa sikap pemerintah yang tidak adil ini ketika memberikan suntikan dana 7 triliun lebih untuk 5 perusahaan industri perkebunan sawit. Yang mereka ini 5 besar perkebunan sawit di Indonesia. Dan juga berikutnya ada
insentif sangat besar kepada perusahaan yang kemudian menyalurkan minyak sawit ini untuk keperluan biodiesel. Ya, yang diuntungkan siapa? Lagi-lagi korporat besar. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah bisa kita tebak ujungnya akan pencabutan subsidi minyak goreng. Demi siapa? Demi korporat, demi keuntungan perusahaan-perusahaan besar. Ya mungkin alasannya APBN sudah nggak mencukupi karena memang APBN kita sudah dalam kondisi krisis ya. Jadi hutang kita bertambah, kemudian juga ternyata banyak digunakan untuk membayar utang APBN kita sehingga ini menjadi alasan yang katakanlah cukup dipandang logis untuk pencabutan subsidi minyak goreng. Tapi di balik itu, ini sangat menguntungkan korporat perusahaan-perusahaan besar yang bermain di industri minyak sawit. Jadi sekarang mereka nggak dipusingkan lagi, mau minyak kemasan, mau minyak curah, mereka sama-sama menanggung keuntungan. Nah, sini pengusaha untung, rakyatnya buntung gitu. Karena ini 9 bahan pokok, namanya bahan pokok, siapapun pasti akan beli dengan harga berapapun. Yang terjadi apa nanti kemudian? Terjadi kemudian adalah ini ya ekonomi akan semakin berat, semakin menyusahkan rakyat, rumah tangga, usaha kecil menengah ya, kemudian juga konsumen ya, warga itu mereka akan semakin berat karena biaya hidup untuk kebutuhan pokok ini akan naik juga. Begitu Bung Ajis ya. Ya, baik Bung. Lantas kemudian apakah kebijakan pemerintah di dalam mencabut subsidi minyak goreng curah ini nantinya juga akan menimbulkan gejolak harga, terutama harga minyak goreng yang bisa naik dan juga apakah juga menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok yang lain juga makin tinggi dan naik begitu? Iya, namun juga 9 bahan pokok ya, dan minyak goreng kan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat, rumah tangga, usaha menengah ya, usaha kecil menengah ya, warung makan, warung Tegal, warung-warung yang itu mereka dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga memang akan berdampak luas kenaikan minyak goreng ini. Ini menambah inflasi bagi ekonomi Indonesia. Yang ujungnya yang semakin diberatkan adalah masyarakat ya, karena bagi korporat mereka menanggung untung sangat besar ya. Jadi mereka tidak usah pusing lagi kemudian dengan ekspor minyak goreng karena toh dijual di dalamnya juga menguntungkan. Ditambah lagi juga dengan mereka sudah punya pasar tetap itu menjual minyak sawit untuk keperluan program biodiesel yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ditanyakan apa berdampak luas, sangat luas sekali. Ini akan menambah inflasi, akan semakin mengurangi daya beli masyarakat, kemudian juga masyarakat akan semakin berat di dalam konsumsi dan pengeluaran juga semakin bertambah lagi. Dan akhirnya nanti ujungnya ini akan menimbulkan kondisi yang membuat ekonomi semakin lesu. Jadi kalau dikatakan target pertumbuhan ekonomi akan tercapai, saya pesimis karena memang ekonomi kita ini semakin dibebani oleh berbagai macam kenaikan harga-harga barang, tarif dasar listrik nanti untuk beberapa kapasitas industri, kemudian juga ada rencana pencabutan subsidi gas 3 kilo, LPG 3 kilo, bahkan Pertalite juga sudah tarik ulur ini untuk pencabutan. Sekarang sudah pasti ini adalah pencabutan subsidi minyak goreng curah. Jadi kalau gitu sebetulnya ini tujuan pemerintah itu apakah akan menyusahkan ataukah justru menambah beban bagi masyarakat. Begitu Bung Ajis. Ya, baik Bung. Lantas tanggapan Anda terkait dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah. Kita tahu kemarin minyak goreng harganya sangat tinggi. Kemudian pemerintah memberikan solusi yang dengan mencabut subsidi. Nah ini seperti apa ini? Sudahkah tepat ini solusi yang diberikan oleh pemerintah atau malah seperti apa ini? Mohon komentarnya ini. Iya. Pemerintah Jokowi kan kemarin memberikan BLT untuk para pedagang, ya pedagang gorengan, pedagang kecil, untuk nanti uang itu digunakan membeli minyak goreng. Tapi kan BLT itu kan nggak merata, hanya segelintir orang yang dapat, ya hanya para pedagang. Kemudian juga diberikannya pun tidak tiap bulan, tapi setahu saya tiap 3 bulan kalau saya nggak salah itu baru diberikan. Sementara kebutuhan warga terhadap minyak goreng bukan cuma pedagang, bukan cuma pengusaha, tapi juga rumah tangga. Nah, apakah pemerintah berpikir rumah tangga itu tidak butuh subsidi gitu kan? Sementara rumah tangga ini kan banyak juga menengah ke bawah. Dengan adanya pandemi sudah terpukul. Sekarang dengan kemudian dinaikkan PPN, pajak pertambahan nilai yang sangat tinggi, kemudian juga kondisi ekonomi belum pulih, ya, juga kenaikan berbagai macam komponen lagi ya. Tambah lagi sekarang dengan pencabutan subsidi minyak goreng curah. Nah, ini saya pikir sudah menambah kado Lebaran ya, karena ini sudah walaupun sudah lewat bulan Syawal, tapi ini
pukulan yang sangat bertubi-tubi pada masyarakat pasca bulan Syawal ini yang kemudian dirasakan berat ya. Jadi solusi yang diberikan oleh pemerintah ini, satu, pemberian BLT itu tidak tepat karena nggak merata, hanya diberikan pada pedagang, itu pun berapa jumlah pedagang yang dapat, diberikannya pun tidak rutin, tapi ada temponya, sementara mereka tiap waktu itu butuh keperluan minyak goreng, dan entah dengan nilai segitu apakah terukur, artinya betul nggak kebutuhan mereka untuk beli minyak goreng segitu gitu kan. Ini juga harus diteliti lagi seperti demikian. Oleh karenanya harusnya pemerintah bersikap tegas. Kenapa? Karena ini memalukan. Indonesia negara yang merupakan tanda kutip itu surganya perkebunan sawit. Kita malu betul ya. Jadi di Ekonomis, satu media di Inggris itu memberitakan terjadinya kelangkaan minyak goreng terutama di Pulau Jawa, di negeri yang merupakan produsen minyak sawit dan termasuk jajaran besar, bahkan pernah nomor 1 di dunia. Tapi terjadi krisis minyak goreng. Nah, mestinya solusi yang diberikan pemerintah itu adalah kemudian mereka menekan para pengusaha minyak sawit ini untuk mereka memenuhi dulu ya domestic market obligation ya, jadi kebutuhan pasar dalam negeri, baru kemudian berpikir untuk ekspor ya. Nah, kalau kemudian mereka tidak diberikan tekanan, ini mereka dipertanyakan. Jadi kalau orang sekarang ribut tentang masalah nasionalisme, di mana letak nasionalis para pengusaha itu? Termasuk juga nasionalis para pejabat yang mengambil keputusan mencabut subsidi minyak goreng dan malah memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi para pengusaha minyak sawit ini untuk ekspor. Bahkan tadi ditangkapnya 2 orang di tubuh Kementerian Perdagangan ini menandakan bahwa ada masalah besar, ada mafia yang sangat mungkin itu sudah terindikasi bahkan terbukti di dalam tubuh pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan. Nah, jadi pertama adalah harusnya pemerintah itu menekan pengusaha minyak sawit, ya, memaksa mereka untuk menjual dulu, memenuhi kebutuhan dalam negeri, baru bicara ekspor. Yang kedua adalah kemudian tadi membersihkan jaringan mafia ini, bahkan di dalam tubuh pemerintah, dan harus dibuktikan. Bukan hanya sekedar menangkap pejabatnya, juga kemudian Lin Chin ini dugaan saya dia hanya kolaborator saja, hanya orang dia menyambung ya kepada pemerintah siapa perusahaan yang bisa mendapatkan izin ekspor seperti itu. Berarti siapa nih? Ada pejabat lain yang lebih tinggi, ada orang yang menitipkan dia, ada memberikan dia ruang di Kementerian Perdagangan karena menurut Jaksa Agung dia sering hadir di rapat-rapat Kementerian Perdagangan, kalau nggak punya jabatan apapun, ini yang luar biasa, dan pasti ada perusahaan-perusahaan yang juga terlibat di sana. Ya, ini belum ditelusuri oleh Jaksa Agung, oleh KPK, oleh kepolisian. Harusnya kalau ingin menyelesaikan krisis minyak goreng ini bukan dengan mencabut subsidi minyak goreng. Karena kita negeri yang kaya dengan minyak sawit, perkebunan sawitnya luar biasa, tapi ternyata pemerintah kalah oligarki. Pemerintah kalah oleh mafia minyak sawit. Jadi kalau ada istilah pemerintah nggak boleh kalah oleh ormas radikal, kenapa justru malah kalah oleh oligarki dan juga kalah oleh jaringan mafia ini? Memalukan sekali. Begitu, Bung Ajis. Ya, baik Bung. Lantas kemudian dengan kebijakan penghapusan subsidi minyak goreng, apakah ini juga termasuk di dalam sebuah bentuk kebijakan yang zalim begitu? Iya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tugas negara itu adalah untuk riayatus syunil ummah, jadi mengatur urusan umat. Ya, Plato dalam salah satu bukunya The Ethic mengatakan adanya negara itu untuk menciptakan bonum publisum, jadi menciptakan kebahagiaan publik. Jadi harusnya pemerintah itu ada untuk membuat publik itu bahagia, senang, bukan malah membuat publik itu kemudian menderita seperti itu. Jadi ditinjau dari sisi keberadaan negara dan pemerintah, ini sudah satu hal yang keluar dari rel tujuan keberadaan pemerintah seperti itu. Apalagi di dalam Islam, di situ kalau kita melihat bagaimana Nabi menyebutkan inamal imamu junnah. Imam itu perisai, jadi harus menciptakan rasa aman, rasa nyaman bagi publik, bukan cuma aman jiwanya, tapi juga aman badannya, aman hartanya, aman juga kebutuhan pokok mereka. Jadi bisa hidup dengan aman, dengan nyaman karena ada riayah, ada pelayanan yang diberikan oleh negara terhadap publik, terhadap masyarakat. Dalam satu hadis walaupun didhaifkan sebagian ulama, Nabi mengatakan sayyidul qaum khadimuhum, bahwa pemimpin satu kaum itu pelayan mereka. Nah, kalau sekarang ini posisinya kemudian malah pemerintah melakukan posisi jual beli dengan masyarakat, nah ini satu kezaliman. Karena memang harusnya negara itu, pemerintah itu dia membuat rakyat itu happy, rakyat itu bahagia, terbuti kebutuhan hidupnya.
bukan malah menambah berat beban tanpa terlebih dulu bekerja keras untuk tadi ya memberantas mafia, kemudian juga untuk menciptakan distribusi minyak sawit yang sehat, yang bersih, dan juga melindungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi ini jelas satu kezaliman, karena kita lihat tidak menguntungkan rakyat, malah menguntungkan korporat, seperti demikian. Ya, baik Bung. Kalau kita bicara terkait dengan kezaliman, ini bisa dicontohkan apa saja bentuk kezaliman penguasa kepada rakyatnya. Kemudian dampaknya seperti apa ini dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa? Baik ya. Ada satu hadis dari Imam Abu Nuaim disebutkan ahwanul khianah ya. Disebutkan oleh Nabi SAW ahwanul khianah. Pengkhianatan yang paling khianat itu adalah memperjualbelikan rakyatnya. Jadi Nabi mengatakan bahwa pengkhianatan yang paling besar atau pengkhianatan yang paling khianat itu memperdagangkan rakyatnya begitu. Nah, dengan cara ini mencabut subsidi minyak goreng ini kan, ini berarti kan menjadikan masyarakat sebagai kemudian objek ya, sebagai pasar bagi perusahaan, bagi korporat minyak sawit itu untuk bebas menjual minyak sawit produknya itu kepada masyarakat. Mestinya muncul rasa takut, rasa ngeri kalau seperti ini. Apalagi bila kemudian ternyata kita mengkhawatirkan ini termasuk ghashun, termasuk satu katakanlah ya kebijakan yang naudzubillah kalau dikatakan manipulatif ya, karena awalnya mengatakan kita akan berantas mafia minyak goreng, bahkan Presiden mengatakan saya sudah tahu siapa para pelaku mafia itu, tapi faktanya kemudian tidak ada kebijakan yang kemudian menguntungkan masyarakat, bahkan juga dikatakan nanti akan turun harga minyak goreng. Kenyataannya itu di lapangan minyak goreng masih harganya sangat tinggi seperti itu. Kita ingat bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang Allah berikan dia amanah mengurus rakyatnya, wahwa gosya, sementara dia itu menipu ya, kemudian dia mati pada saat dia menipu itu, maka Allah haramkan surga bagi dia. Kan ngeri ini. Jadi mestinya ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala, kepada rakyat, kalau mereka ini kemudian hanya berjanji tapi tidak mewujudkan janjinya. Ada juga rasa takut kalau ternyata kebijakannya malah menyusahkan rakyatnya seperti itu. Karena jangan lupa bahwa kebijakan yang menyusahkan rakyat ini bentuk kezaliman, yang itu akan dituntut di hari kiamat. Yang Nabi menceritakan nanti ada orang yang bangkrut di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang dia, kata Nabi SAW, ja'a yaumal kiamah, datang di hari kiamat, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, pahala zakat, tapi dia ternyata apa? Akala mala hadza, dia memakan harta orang. Nah, ini termasuk di sini adalah harusnya hak rakyat malah kemudian dicabut, malah diambil. Ini termasuk kategori akala mala hadza, dia telah memakan harta. Dan ini nanti Nabi katakan akan dituntut oleh orang-orang yang dirampas hartanya, dirampas haknya di hari kiamat. Artinya nanti orang ini disebut orang yang muflis, yang bangkrut. Pahalanya habis, ludes, dan dia malah memikul dosa orang-orang yang telah dia aniaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik Bung. Banyak sekali kebijakan-kebijakan zalim yang dilakukan oleh penguasa, tetapi kemudian sangat sedikit orang-orang yang melakukan koreksi begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah sikap mendiamkan sebuah kezaliman? Apakah ini juga merupakan sebuah kemungkaran begitu? Ya. Ya, kita memang mengkhawatirkan dan menyayangkan ya, dengan alasan bahwa harus taat pada ulil amri kemudian diam, atau kemudian apalagi dengan lebih pragmatis lagi ya, mengatakan bahwa ini sudah takdir Allah seperti ini, maka kita harus terima dengan ikhlas. Ini satu sikap yang salah ya. Jadi bisa jadi memang ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka ini bersifat satu pragmatis ya, artinya mereka diam saja lihat kondisi sekarang karena merasa ini bukan kezoliman begitu ya. Atau kedua, mereka bersifat apologetik bahwa dengan alasan kita harus taat pada pemimpin, kan maka kita harus terima segala keputusan apa adanya. Jadi taken for granted begitu kan. Apapun keputusan pemimpin maka terima dengan apa saja gitu kan. Nah, ini nggak demikian. Agama Islam bukan agama yang menyuruh umat ini untuk kemudian diam dan menutup mata terhadap kezoliman yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini sebagian besar itu jelas merupakan bentuk kezaliman pada masyarakatnya, pada umat. Oleh karenanya Allah ingatkan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Al-ayah. Allah berfirman, jangan kamu tarkanu, rukun. Rukun itu artinya apa? Ridho. Jadi Imam At-Tabari menyebutkan wala tarkanu, jangan kamu ridho kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu itu nanti disentuh, dibakar oleh api neraka. Maka jangan sampai ridho dengan kebijakan ini. Harus ada kemudian
muncul perasaan tidak suka, ya, karena ini kemungkaran. Nah, kalau didiamkan, ini berarti kita sudah ridho dengan kezaliman ini, dan Allah mengharamkan sikap ridho terhadap kezaliman yang muncul di tengah-tengah kita. Dan ini merupakan kemungkaran juga. Ya, sementara Nabi sudah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus ubah dengan tangannya. Gak mampu maka dengan lisan, gak mau dengan hati. Hatinya tidak ridho lihat kemungkaran seperti itu. Kalau diam saja, ini yang justru dikhawatirkan. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita, Nabi mengingatkan, orang yang berdiam diri terhadap kemungkaran, maka niscaya Allah ratakan nanti azab itu pada semua orang, baik orang yang saleh, orang yang tidak saleh, itu akan rata kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu gambar bahwa agama kita adalah agama yang mendorong supaya kita ini senantiasa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri. Demikian Bung Ajus. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, dengan berbagai macam kezaliman yang ada, kira-kira sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh umat Islam di dalam menghadapi kezaliman? Yang pertama jangan ridho. Tadi yang pertama jelas, jangan ridho. Dia jangan kemudian take it for granted. Dia dengan alasan bahwa kita harus taat itu kemudian diam saja, enggak. Jangan ridho. Harus terus melakukan koreksi. Yang kedua ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini diwajibkan oleh syariat untuk kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu, ya. Dan juga jangan mengatakan bahwa ini kan, ini berarti kita membuka aib. Ya, ini bukan aib. Ini satu kemungkaran yang kita wajib untuk mengubahnya. Kalau aib pribadi itu nggak boleh kita ungkap. Misalnya presiden, pejabat saya punya aib pribadi, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau kebijakan yang kemudian ini merampas hak masyarakat, ini kemungkaran yang kita wajib untuk kemudian amar ma'ruf nahi mungkar di sana. Yang ketiga, kemudian jangan menjadi bagian atau komponen dari kezaliman tersebut. Ya, tadi dengan perintah Allah wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu rukun ridho pada kezaliman, ridho saja nggak boleh, apalagi menjadi bagian dari komponen kezaliman. Maka jangan ada di situ. Oleh karenanya mestinya para politisi parpol yang mereka mengaku perwakilan kaum muslimin mestinya jangan ada di situ. Harus selalu kemudian mereka keluar dari sana, dan jangan juga ada di bawah di sana. Harus keluar dari sana, jangan ridho. Dan yang keempat, paling minimal kita doakan. Kenapa? Karena mendoakan pemimpin yang zalim agar mereka mendapatkan balas setimpal dari Allah itu hukumnya boleh. Jadi ya, mendoakan keburukan hukum asal kan nggak boleh. Tapi ternyata syariat ini mengizinkan kita untuk mendoakan agar para pemimpin yang zalim ini mendapat balas setimpal, itu boleh. Bahkan Nabi mengingatkan siapa saja bahwa takutlah kamu dengan doa orang yang teraniaya, dengan orang yang zalim. Karena terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang teraniaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doakan agar mereka mendapat balasan setimpal, agar mereka juga mendapatkan kondisi yang juga sama yang mereka timpakan pada umat. Dan Nabi pernah mendoakan para pemimpin yang zalim. Nabi katakan, ya Allah, siapa yang diberi keamanan mengurus umatku dan dia sayang pada umatku, maka sayangilah dia. Tapi siapa yang diberikan amanah mengurus umatku dan yang menyusahkan mereka, fashkuk, maka susahkan juga dia. Nah, Nabi saja mendoakan seperti itu. Artinya kita diizinkan mendoakan agar para pemimpin zalim itu mereka juga mendapat balas setimpal dan juga disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Iman Januar telah memberikan pencerahan. Terima kasih juga sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.